Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya bukan ahli perburuhan, tapi karena saya berusaha menjadi muslimah yang baik dan menjadi juru suara, juru bicara dari mungkin beberapa pihak yang takut dengan posisinya sekarang dan takut kehilangan pekerjaan, dan saya juga pasti resikonya akan kehilangan pekerjaan. Tapi Allah Maha Kaya, saya hanya ingin ngasih tahu nih, di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kan ada pasal 13. Pasal 14 saya itu dikatakan ketentuan pasal 14 dihapus. Dihapus, hilang. Dan konsekuensinya non-muslim bisa jadi auditor, kan kacau nih. Ini urusan halal kok. Nah, ini kalau kita mau lihat kayak apa sih yang dinamakan hilang pasalnya. Sebentar ya guys ya. Nah, pasal 14 ini ya tentang LPH, lembaga pemeriksa halal gitu ya. Ini the whole bunch hilang ya, dan khususnya ini ada kata-kata yang mengatakan bahwa yang F ini memperoleh sertifikat halal dari MUI. Ini kan urusan muakalah, muasyadah, auditor halal gitu loh, dan ini kan peran majelis ulama sebagai substantif, bukan administratif yang dilakukan oleh BPJPH. Sementara ini dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020 yang katanya cipta kerja. Cipta kerja apa? Jaminan mana untuk masyarakat muslim Indonesia? Ya Allah. Sikap umat menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil ini. Silakan Ustaz. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, rohbah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup fa bilisani, dengan lidah. Ustaz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu adzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab. Pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun. Kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma naqtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura.
Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat. Mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah. Mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam. Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim. Tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Dia kalau sembelih lah. Itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana. 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Pekerjaan kan juga menolak ya. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengungkapkan kekecewaannya pada DPR RI yang telah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Anwar Abbas menilai DPR tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Anwar Abbas pun menyebutkan DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat luas tentang polemik Omnibus Law Cipta Kerja. Ini dari awal sudah menolak, tapi kan pemerintah dengan DPR terus ya. Dan yang menolak ini kan tidak hanya MUI, Muhammadiyah juga menolak, ya, ormas-ormas yang lain juga menolak, elemen-elemen yang lain seperti buruh, serikat pekerja kan juga menolak ya. Nah, karena mereka sudah melihat dampaknya ya. Dan kita melihat kalau seandainya ini akan dibahas juga dalam bentuk Omnibus Law, ya kan itu banyak sekali undang-undang dan peraturan yang harus disatukan. Jadi ini bukan sebuah pekerjaan yang enteng-entengan ini. Hari ini di Indonesia insya Allah tidak kurang orang pintar. Yang kurang itu orang benar, Pak San. Puluhan ribu setiap tahun universitas mengeluarkan S1, S2, S3. Tapi keadaan kita masih seperti ini juga. Dan ternyata membuat pinter anak yang sudah benar itu lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pinter tapi belum benar. Hari ini banyak ilmu yang manfaat, Allahumma amin. Tapi banyak ilmu yang mubazir. Ilmunya tinggi tapi tidak terasa gunanya itu di mana. Saya punya teman doktor, Pak Din. Dokter itu kan sudah paling tinggi, atasnya lagi sudah kopiah sudah. Wah, kalau di universitas dia ditakuti karena killer ya, Pak. Tapi kalau pulang itu dimarahi istrinya, itu bisa bodoh mendadak dia. Ini rupanya pengalamannya Pak Khalil. Nah, ternyata ini guyon, tapi betulan. Ilmu yang di otak itu akan goncang ketika goncangan ada pada hati seseorang. Berarti yang tepuk tangan ini berpengalaman pada bidang masing-masing. Pak Din ini hebat ketua Muhammadiyah, tapi di hadapan anaknya mentua nanti dulu. Itu ada resepnya tersendiri. Nah, ini kok terlambat ketawanya gimana?
Apa bahasa Indonesianya kurang paham kira-kira. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Dan ada juga orang punya ilmu tapi dia berbuat jahat dengan ilmunya. Banyak hakim diadili. Ada jaksa kok dituntut. Ada polisi kok disidik. Lu ada hansip itu ditangkap. Ada satpam diamankan. Pasti bukan karena ilmu, tapi karena mas'uliyatul ilm. Saya akan angkat jempol saya akan angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. (1.244 pasal yang harus diselesaikan. Dan kalau ini nanti betul-betul keluar, akan ada sebuah perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita, dan pergerakan kita membuat kebijakan-kebijakan. Minggu depan akan kita serahkan kepada DPR secara resmi. Begitu itu nanti jadi keluar, saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Ketua OJK dan Bapak Gubernur BI, Pak hati-hati, begitu aturan mengenai sovereign wealth fund kita dapat, akan ada inflow, mungkin minimal 20 miliar, bukan rupiah, tapi US dollar, 20 miliar.